Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nurheti dengan NPM 24783126 dari kelas TRPL 3D. Di video kali ini saya akan menunjukkan latihan saya tentang trigger di MySQL ya. Mulai dari pembuatan tabel, trigger, hingga uji coba insert dan delete. Kita akan melihat bagaimana trigger bisa mengatur stok otomatis, mencatat log pegawai, dan mencegah penghapusan pelanggan yang masih punya pesanan. Yuk langsung saja kita praktekkan. Langsung saja kita praktekkan. Sebelumnya mulai itu saya pastikan database bersih agar tidak terjadi error karena tabel lama atau trigger sebelumnya masih ada. Contohnya saya jalankan itu menggunakan perintah. Di sini kita buat dulu database-nya. Di sini kita membuat database-nya itu praktik trigger DB ya. Lalu kita buat dulu menggunakan use. Lalu kita membuat perintah yang tadi menggunakan drop table if lalu sama menunggukan drop. Ini menggunakan ada log pegawai. Lalu sama kita di sini menggunakan drop table juga. Log pelanggan dan ada pesanan. Ini untuk memastikan kita bisa mulai dari awal tanpa konflik ya.
Dan langkah yang kedua itu kita membuat tabel. Sekarang saya akan membuat tabel. Pentingnya itu di situ ada barang menyimpan kode nama, stok, dan harga. Kalau penjual itu menyimpan data transaksi. Kalau detail penjualan itu rincian barang yang dijual. Kalau pegawai itu data pegawai. Lalu ada log pegawai itu mencatat aktivitas pegawai, dan pelanggan itu data pelanggan, dan pesanan data pesanan tiap pelanggan. Lalu di situ ada log pelanggan itu catatan jika pelanggan dihapus atau di transaksi penting. Nah, semua tabel ini dibuat untuk primary key untuk menjaga integritas data. Langsung saja kita buat dengan perintah create table. Barang. Lalu di dalam tabelnya itu ada kode barang itu menggunakan varchar. Primary key. Oke, yang kedua itu ada nama barang. Di sini menggunakan varchar. Kode barang. Oke. Coba kita teruskan. Ada stok barang. Stok itu menggunakan integer. Lalu ada harga itu menggunakan desimal. Menggunakan desimal 10,2. Oke, kok merah ya? Di sini kenapa merah? Coba kita ulangi. Ada kode barang. Primary key benar. Coba kita lanjut saja. Di situ juga ada kita membuat tabel penjual. Sama perintahnya itu menggunakan create tabel. Penjualan. Itu menggunakan ID penjualan, lalu menggunakan perintah integer primary key. Oke, lalu yang kedua itu ada tanggal
menggunakan datetime. Oke, coba kita jangan begini. Ini kenapa merah? Aduh, coba kita buat. Ini nggak bisa dipencet ini, aduh. Coba kita lanjut lagi. Yang ketiga itu ada tabel detail penjualan. Kita buat dulu tabelnya. Perintahnya itu menggunakan create tabel detail penjualan. Lalu di dalam isi tabelnya itu, detail penjualan itu ada ID, detail menggunakan integer, menggunakan perintah primary key. Oke, lalu yang kedua itu ada ID penjualan. Kita menggunakan perintah integer. Lalu ada kode barang. Kita menggunakan varchar. Lalu di situ ada jumlah. Itu menggunakan integer. Oke, lalu di situ ada harga total. Itu menggunakan varchar. Coba kita benerin dulu kodenya. Tetap merah. Ini kenapa dia? Oh, karena kurang tutup. Juga typo. Oke, primary key. Ini harusnya nggak ada koma. Oke. Lalu di sini ada tabel pegawai. Kita sama aja menggunakan perintahnya. Create
Oke, lalu dalamnya itu ada ID pegawai menggunakan varchar. Oke, lalu di situ ada ID sama, oh salah, dan di dalamnya yang kedua itu ada nama menggunakan varchar. Lalu ada jabatan, itu menggunakan varchar juga ya. Lalu yang ini keberapa? 1, 2, 3, 4. Lalu yang kelima itu ada tabel log pegawai. Kita menggunakan perintah sama aja. Log pegawai, di dalamnya itu ada ID log, itu menggunakan integer, identity 1,1, lalu menggunakan perintah primary key. Dan yang kedua itu ada ID pegawai menggunakan varchar. Lalu ada aksi, itu menggunakan varchar. Lalu ini kurang koma ya. Lalu di situ ada waktu menggunakan read time. Lalu yang keenam itu ada tabel pelanggan. Di situ ada ID pelanggan menggunakan varchar. Oke, lalu ada sama di situ ada tabel pesanan ya, itu sama aja perintahnya.
Di dalamnya itu sama ada ID pesanan dan ID pelanggan sama totalnya. Itu menggunakan ID pelanggan menggunakan integer identity. Oh, ini gede semua ya. Ini menggunakan perintah primary key. Lalu ada ID pelanggan menggunakan varchar. Lalu ada total desimal menggunakan desimal. Oke, lalu yang terakhir itu ada log pelanggan. Sama, kita menggunakan di situ ada ID log, itu menggunakan integer identity 1,1. Oke, dan ada ID pelanggan menggunakan varchar. Lalu ada aksi, itu menggunakan varchar. Dan ada waktu menggunakan datetime. Kita save dengan Go. Di sini udah kita buat perintahnya, kodenya ya, dan di sini kita udah membuat kodenya. Dan yang ketiga itu ada create trigger trg insert detail. Nah, sekarang bagian ini membuat trigger untuk otomatis dan valid ya. Lalu ada trigger insert detail ini instead of insert pada detail penjual, dan ada mengecek stok barang sebelum memasuk barang penjualan, masukkan penjualan, dan jika stok kurang akan muncul stok tidak cukup. Lalu di situ ada jika cukup stok barang otomatis dikurangi, dan ada di situ ada trg log pegawai. Ya. Nah, setiap pegawai itu baru ditambahkan ya. Otomatis dia tercatat di dalam log pegawainya itu. Dan lalu ada di situ ada trg no delete pelanggan menggunakan instead of delete pada pelanggan. Ini. Dan di situ untuk mencegah penghapusan pelanggan yang masih punya pesanan ya. Dan jika pelanggan punya pesanan, dia akan muncul pesan itu pelanggan memiliki pesanan tidak boleh dihapus. Dan
Dengan trigger ini, database juga menjaga integritas data secara otomatis. Dan langkah yang keempat itu ya, kita mengisi dan uji triggernya. Itu menggunakan insert into barang false, dan di situ ada juga kita menambahkan penjualan itu menggunakan insert into penjualan, dan ada juga di situ ada stock monitoring, dan di situ juga ada stock monitor otomatis berkurang 10 8 ya. Dan di situ juga ada tambah pegawai, itu menggunakan insert into pegawai false itu, dan di sini ada nama admin itu Ahmad. Lalu di situ ada log tercatat otomatis, dan saya itu menambahkan pelanggan dan pesanan. Nih ada insert, itu menggunakan perintah insert into pelanggan dan insert into pesanan. Dan yang terakhir itu ada uji delete pelanggan, itu menggunakan delete from pelanggan where ID pelanggan. Dan di situ tidak akan muncul pesan error jika pelanggan memiliki pesan tidak boleh dihapus. Ini membuktikan trigger itu bekerja dengan baik. Lalu langkah yang kelima itu kita akan mengecek hasilnya itu menggunakan select di sini. Menggunakan select from ini untuk mengecek hasilnya ya, menggunakan select from barang, dan sama kita buat 1 2 3 4 5 6, kita buat 6, copy paste aja ya. 1 2 3 4 5 6. Oke. Dan di sini ada detail pelanggan, detail penjualan, dan ada pegawai, dan ada log pegawai, dan ada pelanggan, dan ada pesanan. Oke, langsung saja kita running. Coba terlebih dahulu kita running. Dan ini tabel barangnya. Di situ ada kode barang, nama barang, stok, dan harga. Lalu yang kedua itu ada detail penjualannya. Di dalam tabel itu berisi ada ID detail, ID penjualan, kode barang, jumlah, dan harganya. Lalu yang ketiga itu ada tabel pegawai. Dan di sini di tabel pegawai itu ada ID pegawai, nama, dan jabatannya. Dan yang keempat itu ada log pegawai. Log pegawai itu di dalam tabelnya itu ada ID log, ID pegawai, aksi, dan waktu. Nah, yang kelima itu ada pelanggan. Di tabel pelanggan itu di sini ada ID pelanggan dan nama. Dan yang terakhir itu ada pesanan. Di tabel pesanan itu ada ID pesanan, ID pelanggan, dan total. Oke, langsung saja kita running semuanya ya. Dan ini hasilnya. Dan ini hasil dari kode yang saya buat. Dan di sini saya akan
Dan di sini saya udah mempraktekkan kode menggunakan trigger, dan di sini ada praktik menggunakan trigger itu. Yang pertama itu otomatis pembaruan stok. Ini adalah contoh klasik yang sangat sering digunakan di sistem manajemen inventaris atau penjualan. Dan skenario ini ketika ada entry baru di tabel penjualan, maka stok barang di tabel barang harus otomatis berkurang. Dan di sini ada tabel yang dibutuhkan itu ada barang, ada penjual, detail penjualan, jumlah. Dan di triggernya itu ada nama trigger kurang stok, waktu aksi. Aksi itu mengupdate kolom stok di tabel barang dan mengurangi stok yang lama dengan jumlah barang yang baru terjual. Dan yang kedua itu ada pencatatan sejarah perubahan data, audit trail. Ini adalah contoh trigger yang sangat baik untuk melacak siapa yang mengubah data, kapan, dan perubahan apa yang dilakukan. Skenario-nya itu setiap kali data di tabel penting, misalnya tabel pegawai, itu diupdate atau di-delete, informasi tersebut harus dicatat dan tabel log terpisah. Di dalam tabelnya itu ada pegawai, ada NIM, nama, gaji, jabatan, dan di situ ada log pegawainya. Di dalam kolomnya itu ada ID log, NIM, aksi, waktu aksi, username, nilai lama, dan nilai baru. Dan di situ ada trigger yang dibuat, itu ada nama, ada waktu, aksi, log pegawai. Dan yang ketiga itu kita memvalidasi data atau menegakkan aturan bisnis. Itu memastikan bahwa data yang dimasukkan memenuhi kriteria tertentu bahkan sebelum disimpan. Dan di skenario ini kita memvalidasi gaji. Di tabel yang dibutuhkan itu ada pegawai, jabatan, kode jabat, dan gaji minimum. Dan di triggernya itu kita menggunakan before insert atau before update pada tabel pegawai. Dan aksi, jika neo gaji lebih kecil dari gaji minimum di tabel jabatan, itu dibatalkan operasi. Lalu yang skenario B itu pembatasan waktu transaksi. Transaksinya itu hanya dilakukan pada jam kerja, misalnya jam 8 sampai jam 5. Tabel yang dibutuhkan itu ada transaksi, itu triggernya itu menggunakan before insert dan tabel transaksi. Dan ada aksi, cek waktu sistem saat jika di luar jam kerja, batal insert, dan tampilkan pesanan kesalahannya. Dan di sini ada yang keempat itu ada menghapus data berantai yang fleksibel. Di situ ada meskipun foreign key bisa melakukan cascading delete trigger, memberikan kontrol yang lebih detail. Skenario-nya itu jika data pelanggan dihapus, semua pesanan yang terkait dengan pelanggan tersebut harus dihapus, tetapi data log audit pelanggan tersebut harus tetap dipertahankan. Tabel yang dibutuhkan itu pelanggan, pesanan, log pelanggan, dan triggernya itu ada after delete pada tabel pelanggan. Dan ada aksi, hapus semua baris dari tabel pelanggan di mana ID pelanggan sama dengan ID pelanggan. Oke. Dan langsung saja kita ke tabelnya tadi. Dan ini nih. Ada waktu. Ini ada. Oke. Oke, udah. Kok ini merah?
sama ya. Oke, di sini ada stok barang sudah berkurang sesuai penjualan. Ada log pegawai itu tercatat otomatis dan pelanggan yang punya pesan tidak bisa dihapus. Di sini ada kesimpulannya. Dari latihan ini saya belajar cara membuat trigger after dan instant off. Trigger ini bisa mengatur stok otomatis, membuat log dan mencegahkan penghapusan data penting. Trigger sangat berguna untuk menjaga integritas dan konsistensi data secara otomatis, terutama itu untuk database besar. Oke, sekian dari saya di video kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.